rapat koordinasi antara MRP, Gubernur dan DPRP dalam rangka MRP menyampaikan pandangan terkait dengan perubahan kedua yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu di DPR RI khususnya. Untuk itu kita satukan persepsi. Dalam koordinasi ini kita satukan persepsi supaya dari hasil koordinasi ini kemudian lahirlah sebuah rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini kami akan sampaikan bersama-sama dengan teman-teman MRPB, DPRPB dan Gubernur Papua Barat ke pemerintah pusat, lebih khusus ke DPR RI, supaya ada masukan, catatan-catatan yang menurut rakyat sangat urgen untuk dibicarakan seketika dilaksanakan perubahan kedua ini. Untuk itulah MRP melakukan rapat koordinasi antara MRP, DPR dan Gubernur. Yang berikut, kalaupun pemerintah pusat tidak menanggapi hasil diskusi kita, proses yang kami lakukan ini, kemudian memaksakan, mohon maaf ya, paksakan atau tetap saja kehendak Jakarta ditetapkan di dalam keputusan DPR RI nanti, maka ya rakyat Papua melalui MRP kami akan menanyakan itu. Terutama proses hukum akan berlangsung di PT UN maupun di MK, kami akan gugat judicial review terkait dengan itu, karena kami melanggar semangat yang tercantum di dalam pasal 18B Undang-Undang 1945. Itu pertama. Dan kedua, pasal 76 dan 77, di mana perubahan ini sesungguhnya kan usul rakyat melalui MRP dan DPRP. Tapi kemudian semua mekanisme ini diabaikan, lalu pemerintah pusat sepihak mendorong dan merubah hanya 2 pasal. Karena ini 20 tahun akan berlaku, yaitu dari tahun 2021 sampai 20 tahun ke depan, maka 2042 ini waktu yang cukup lama. Sehingga bagaimana sesungguhnya MRP berharap pemerintah pusat harus duduk dengan DPRP, MRP, kemudian Gubernur, supaya kita beri masukan dan saran, kemudian kita harus sisir melihat pasal 1 sampai pasal 79. Supaya mungkin ada manfaat selama implementasi otonomi khusus 20 tahun itu baik atau tidak terhadap rakyat. Karena rakyatlah yang menerima manfaat daripada pelaksanaan otonomi khusus itu nanti. Begitu sampaikan, kita tetap akan dan kita akan sama-sama dengan apa yang di ini tuh. Kita tunggu pemerintah MRP, DPRP dan pemerintah daerah. Nah, hasil duduk sama-sama dengan hasil dari kajian-kajian itu kita akan lihat dan kita antar. Dan itu untuk tugas kita di Dewan. Hanya saja perlu kita satu hal yang kita mau sampaikan di sini, di Provinsi Papua dan Papua Barat harus rubah. Harus kita berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat itu harus satu undang-undang otonomi khusus. Tidak usah pakai undang-undang 23. Karena hari ini kalau berbicara tentang Provinsi Papua ini satu undang-undang dan Papua Barat, maka dia akan berlaku mulai dari Undang-Undang 21 itu sampai dengan di desa. Tapi kalau Undang-Undang 23 dipakai, maka kabupaten kota dia tetap akan berdiri bahwa dia pakai Undang-Undang 23. Sehingga orang akan di sana menganggap Undang-Undang 21 berlaku, Undang-Undang otonomi khusus ini hanya di provinsi. Oleh sebab itu kami minta dalam evaluasi Undang-Undang khusus ini, Provinsi Papua dan Papua Barat harus satu undang-undang otonomi khusus. Gitu. Yang kedua, yang perlu pemerintah pusat melihat bahwa kita minta kewenangan, bukan pemekaran, bukan dananya segala macam. Ketika kewenangan dikasih, bisa mengatur rakyat kita. Nah, jadi itu hari ini orang menganggap bahwa kewenangan di sini hanya 5 yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang lain boleh dibawa dalam negara Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, kita minta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat itu minta kewenangan supaya bisa mengatur rumah tangganya. Sangat memberikan dukungan kepada Majelis Rakyat Papua, apa yang telah dihasilkan, pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh Majelis Rakyat Papua kepada pemerintah pusat, ke semua pihak yang terkait, agar dinamika yang terjadi terkait dengan otsus ini khusus ya, perubahan kedua ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat kita di Papua.